Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz doakan anak-anak Ustaz selalu sehat, selalu semangat agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan optimal. Nah, Ustaz, insya Allah ini pertemuan kedua dan juga terakhir kita di bab kedua. Di bab kedua ini kita membahas tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Pada kemarin kita sudah sampaikan kompetensi dasar yang mesti kita kuasai. Kemudian kita juga sudah sampaikan indikator pembelajaran kita. Siswa dapat menjelaskan pengertian i'jazul Quran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat i'jazul Quran. Yang ketiga, siswa mampu memetakan pembagian i'jazul Quran. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam i'jazul Quran. Dan mampu juga menyebutkan contoh i'jazul Quran. Kemudian dapat mengkategorikan ayat Al-Quran berdasarkan macam-macam i'jazul Qurannya. Yang akan menjadi pembahasan kita atau ini al-kharitatu az-zihniyah, artinya adalah peta konsep. Ini artinya adalah peta konsep. Nah, ini peta konsep al-kharitah az-zihniyah. Yang pertama, ta'riful i'jaz atau ta'riful mu'jizah, definisi mukjizat. Yang kedua, syurutul mu'jizat, syarat-syarat mukjizat. Yang kedua, Al-Quran al-mu'jiz, Al-Quran yang penuh mukjizat atau Al-Quran yang memberikan tantangan. Yang keempat, yang terakhir, wujuhu i'jazil Quran, bentuk-bentuk i'jazul Quran. Kita sudah sampaikan di pekan kemarin bahwa setiap umat Allah kirimkan Rasul. Setiap Rasul punya musuh. Maka untuk menguatkan dakwah Rasul, Allah berikan kepada para Rasul adalah mukjizat yang akan membenarkan dakwah Rasul. Dan kita minta kemarin kita untuk mengamati janin. Ini at-ta'ammul. At-ta'ammul ini artinya merenung. Coba lihat janin bagaimana pertumbuhannya. Dan perkembangan janin ini ternyata sangat sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini masuk ke dalam kemukjizatan Al-Quran. Kita sudah sampaikan definisi mukjizat. Definisi mukjizat sudah kita sampaikan. Amrun khariqun lil adah, perkara luar biasa, makrunun bitahadi, disertai dengan tantangan, salimun minal mu'aradah, enggak ada yang bisa menantangnya. Yuzhirullahu ala yadi rusulihi, mukjizat itu Allah tampakkan melalui para rasul. Sedangkan kata i'jaz, ini kata-kata i'jaz itu artinya adalah isbatul ajzi, menetapkan kelemahan. Jadi al-i'jaz melemahkan, itu sejatinya. Sedangkan al-ajaz lemah itu artinya ad-dha'fu wal kusuru an fi'li syai', lemah dan tidak mampu melakukan sesuatu. Syarat mukjizat kita juga sudah sampaikan, ada 5 syarat mukjizat. Syarat yang pertama, la yakdir alaihi illallah rabbul alamin. Enggak mampu menghadir atau mendatangkannya kecuali hanya Allah saja. Syarat yang kedua, antakuna
minal umuril khariqati lil adah. Dia itu luar biasa. Wa mukhalafati lisunnatil kauniyah, dan menyelisihi hukum alam. Asyartus salis, syarat yang ketiga, antaqa'a ala wifqi da'wan nabil mutahadda bitilkal mu'jizah. Mukjizat ini terjadi melalui atau Allah berikan kepada nabi yang ditantang untuk mendatangkan mukjizat ini. Jadi terjadinya pada diri nabi, bukan pada diri selain nabi. Kemudian yang keempat, syarat mukjizat itu adalah ayyastashhida biha mudda'i risalah ala sidqi da'wahu. Mukjizat ini digunakan oleh mudda'i risalah, oleh nabi dan rasul, untuk dijadikan sebagai ayyastashhida, bukti tentang kebenaran dakwahnya. Dan yang terakhir, syarat yang kelima, antakuna salimatan minal mu'arad. Artinya nggak ada yang bisa menentang atau mengalahkan mukjizat ini atau membantahnya. Ini syarat mukjizat. Dan kita sudah sampaikan juga terkait dengan tantangan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran menantang manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kita sudah sampaikan ada 3 tahapan Al-Quran memberikan tantangan. Tantangan yang pertama, manusia ditantang untuk membuat serupa seperti Al-Quran seluruhnya, 114 surat. Tantangan yang kedua, manusia ditantang untuk membuat 10 surat saja. 10 surat saja. Yang ketiga, ditantang untuk membuat 1 surat saja. 1 surat saja tidak mampu, apalagi 10 surat, apalagi membuat serupa dengan Al-Quran. Sekarang ini akan kita bahas pembahasan terakhir, wujuhu i'jazil Quran, bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ta'addadat, semestinya ta'addadat aqwalul ulama fi tahdidi wujuhi i'jazil Quran ila asyrati aujah au aqal wa aksar haitsu jama'ah Dr. Mustafa Muslim fi kitabihi mabahisu fi i'jazil Quran fi arba'ati wujuhin wahiyya. Di banyak pendapat ulama tentang bentuk-bentuk i'jaz Al-Quran. Ada yang sampai mengatakan 10 bentuk. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 10 bentuk. Ada juga yang kurang dari 10. Kemudian ada namanya ini Dr. Mustafa Muslim. Beliau mengumpulkan dalam kitab yang beliau tulis, judulnya Mabahis fi I'jazil Quran. Dr. Mustafa Muslim menulis buku Mabahis fi I'jazil Quran. Beliau sebutkan ada 4 bentuk mukjizat Al-Quran. 4. Yang pertama beliau menyebut namanya nanti Al-I'jaz Al-Bayani. Yang kedua adalah Al-I'jaz Al-Ilmi atau I'jaz Tajribi. Dan yang ketiga Al-I'jaz At-Tashri'i. Dan yang keempat Al-I'jaz Al-Ghaibi. Wa zada ba'dul bahisin wajhan akhar li-i'jazil Quran. Nah, kemudian peneliti yang lain menambah salah satu lagi bentuk i'jazul Quran. Wa huwa al-i'jaz al-adadi. I'jaz adadi. I'jaz dalam bentuk bilangan-bilangan yang ada dalam Al-Quran. Ini akan kita jelaskan pada hari ini. Yang pertama, al-i'jaz al-bayani. Biar lebih gampang, yang dimaksud dengan al-i'jaz al-bayani ini adalah kemukjizatan Al-Quran dari segi gaya bahasa. Ini yang dimaksud dengan al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan Al-Quran dari segi gaya bahasanya.
Hadzal naw' al-bayani yashmul fasahatal Qur'an wa balaghatahu. Nah, i'jaz bayani ini masuk ke dalamnya adalah kefasihan Al-Qur'an dan balaghah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa jazalatahu wa tanasuqahu al-uslub al-Qur'ani al-farid. Kemudian kesesuaian gaya bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Hadza naw' min a'zami jawanibil i'jaz fil Qur'an. Ini adalah kemukjizatan yang paling tinggi nilainya dalam Al-Qur'an. Jadi kemukjizatan, bentuk-bentuk kemukjizatan yang paling hebat itu dari segi gaya bahasa ini. Wa in kana qad la yafhamuhu katsirun minan nas. Meskipun bisa jadi nanti orang tidak paham tentang ini. Yang paham adalah orang-orang yang al-arifin bi afaninil balaghah. Jadi yang paham adalah orang yang menguasai ilmu-ilmu balaghah. Nah, nanti kita dalam Al-Qur'an kita akan menemukan di antara contoh gaya bahasa Al-Quran, ifadatul ma'ani al-katsira bil lafzil qalil. Al-Quran itu lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Ini masuk kepada i'jaz bayani. Kemudian nanti ada takkid, penegasan dalam Al-Quran. Ada tasbih nanti dalam Al-Quran. Ada amsal, perumpamaan dalam Al-Quran. Ada isti'arah nanti dalam Al-Quran. Kemudian nanti ada juga takdim dan takhir. Nah, ini semua dipelajari sebenarnya dalam ilmu balaghah. Orang yang pelajari ilmu balaghah, mereka akan betul-betul menikmati Al-Quran, betul-betul tunduk kepada Al-Quran. Karena mereka merasakan tidak akan ada manusia yang mampu menandingi gaya bahasa Al-Quran. Tapi orang yang nggak ngerti ilmu balaghah, nggak ngerti bahasa Arab, mereka menganggap Al-Quran itu biasa-biasa saja. Maka beruntunglah siapa yang mau mendalami bahasa Arab, apalagi mau mendalami ilmu balaghah. Ini i'jaz pertama, i'jaz bayani. Yang kedua, ini namanya al-i'jaz al-ilmi atau nama lainnya i'jaz tadribi. Yang dimaksud dengan i'jaz bayani ini adalah kesesuaian antara penemuan ilmu modern dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi penemuan sekarang atau ilmu modern ini ternyata cocok dengan ayat Al-Quran, penemuan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Nah, ini namanya i'jaz ilmi, kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan atau dari segi keilmihan Al-Quran. Yang hebat itu bukan ilmu pengetahuannya, tapi Al-Qurannya yang hebat. Idza tatabba'na al-ayatil kauniyah fil Quran najidu anna mi'atil ayat wa hadisuna an sunanillahi subhanahu wa ta'ala fi hadzal kaun. Jika kita baca satu demi satu ayat-ayat Al-Quran, ada ratusan ayat yang berbicara tentang sunatullah atau hukum alam. Seperti kita lihat nanti ka khalqis samawati wal ard. Al-Quran berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Yang sederhana dalam surat Al-Mulk, tidak ada cacat dalam langit itu. Dan di antara bentuk ilmu pengetahuan yang dibicarakan Al-Quran, atwari khalqil insan, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dan ini semua ternyata baru ditemukan oleh manusia di zaman modern setelah berkembangnya ilmu pengetahuan. Padahal Al-Quran sudah lama-lama memberi tahu. Fahadha dalilun ala anna al-Quran kalamullah. Maka ini menunjukkan kepada kita, penemuan ilmu pengetahuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar perkataan manusia, bukan benar-benar perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Yang ketiga, bentuk kemukjizatan Al-Quran ini adalah al-i'jaz at-tasyri'i. Nah, kemukjizatan dari segi syariat atau pensyariatan. Syariat. Hadzal naw' at-tasyri' yashmul i'jaz al-Qur'an fi masailil aqidah. Di i'jaz syariat ini masuk ke dalamnya adalah kemukjizatan dari segi akidah, dari segi syariat, dan juga dari segi akhlak. Innal ususal aqidah wal akhlaqiyah wal qawaid at-tasyri' as-samiyah allati tadammanaha al-Qur'anul Karim takhruju an tawqil bashar ihatatan wa diqqatan wa syu'a. Kalau kita lihat akidah, syariat, dan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran ini, kita lihat tidak akan mampu otak manusia untuk bisa melahirkan hal-hal yang semacam ini.
nggak mungkin otak manusia bisa menandingi membuat syariat, membuat akidah atau akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quranul Karim masdarun tasyri'iyun mutakamilun yahtamu bitarbiyatil fardi wal mujtama. Maka Al-Quran ini adalah sumber syariat yang sangat sempurna, yang sangat perhatian untuk mentarbiyah, mendidik individu dan juga masyarakat. Kemudian mengajak mereka lil iltizam bi syara'ihi fil ibadat wal muamalat wal akhlak. Kemudian manusia tadi diajak untuk komitmen dengan syariat, ibadat dan muamalat litahqiqi sa'ada fid dunya wal fauzi wan najah fil akhirah. Agar bahagia di dunia dan selamat nanti di akhirat. Jadi siapa yang menjalankan syariat, berakidah sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, maka pasti dia bahagia di dunia dan selamat nanti di akhirat. Dan yang keempat, ada namanya al-i'jaz al-ghaibi. Ini masalah ghaib, kemujizatan dari segi masalah ghaib. Hadza naw' al-ghaibi yasmul ikhbarul Qur'an bi ghaibil madi wal hadir wal mustaqbal. Kemujizatan dari segi al-ghaibi ini masuk ke dalamnya adalah berita-berita ghaib yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran menyampaikan berita ghaib, maksudnya berita yang kita tidak tahu, baik yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di zaman sekarang, ataupun yang akan terjadi. Ini dikabarkan oleh Al-Quran. Contohnya, tahaddasal Quran an masiri Abi Lahab wa an masiri imro'atihi bi khuludihima finnar. Di sini dijelaskan tentang Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab wa imro'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Surat Al-Masad. Nah, ini dikabarkan di sini ketika periode Mekah kalau Abu Lahab dan istrinya akan kekal di dalam neraka. Artinya dia mati dalam kekafiran dan ternyata nanti sampai akhirnya Abu Lahab itu benar-benar mati dalam kekafiran. Ini menunjukkan kalau Al-Quran mampu mengabarkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Nah, dan yang terakhir, ini ada namanya al-i'jaz al-adadi. I'jaz dari segi bilangan atau angka-angka yang ada dalam Al-Quran. Ternyata ini mengandung mukjizat juga. Ini ada namanya Al-Muhandis Abdul Daim Al-Kahil. Nah, seorang insinyur namanya Abdul Daim Al-Kahil. Beliau punya buku judulnya Afaqul I'jaz Ar-Raqami fil Qur'anil Karim. Kemukjizatan angka-angka yang ada dalam Al-Quran. Nah, nanti beliau menyebutkan di antaranya adalah ini wa nazkur ba'dal amsila an ba'dil kalimat allati tataqarrarat bi nafsil adad fil Quran. Jadi ada bilangan-bilangan dalam Al-Quran itu yang disebutkan jumlahnya banyak. Jadi sesuatu yang berlawanan, misalnya siang dan malam, ternyata jumlahnya disebutkan dalam Al-Quran sama banyak. Dunia akhirat ternyata disebutkan juga dalam Al-Quran sama banyak. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, kata-kata ad-dunya disebutkan sebanyak 115 kali. Lawan katanya al-akhirah juga disebutkan sebanyak 15 kali. Ini luar biasanya bahasa Al-Quran. Gak mungkin manusia biasa bisa menulis seperti ini. Kemudian kata al-haya, artinya kehidupan, disebutkan sebanyak 145. Kata al-maut yang merupakan lawan dari kata al-haya juga disebutkan sebanyak 145. Kata-kata as-solihat disebutkan sebanyak 167. Sedangkan lawan katanya as-sayyi'at disebutkan juga sebanyak 167. Nah, ini semua bisa kita baca nanti. Dan yang menarik yang terakhir coba kita lihat. Ada kata-kata al-yaum. Al-yaum ini artinya adalah hari. Ternyata kata hari di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 365. Dan ternyata satu tahun itu rata-ratanya adalah 365 hari. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, Ustadz, kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini.
tentang i'jazul Quran. Tadi kita belajar tentang definisi Al-Quran, kemudian syarat-syarat mukjizat, kemudian tantangan yang diberikan oleh Al-Quran, kemudian yang terakhir kita belajar tentang bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran yang ada 5 buah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selalu berdoa mudah-mudahan kelak antuna menjadi ahli tafsir, menjadi orang-orang yang paham Al-Quran dan mengamalkannya. Terima kasih atas perhatian dan keberadaan antuna bersama Ustadz. Ustadz mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.